Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sukses Perangkat Desa. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, tak lupa saya ucapkan salam sejahtera bagi para rekan-rekan semua di seluruh Nusantara. Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bisa menjalankan aktivitas setiap hari, dan yang pasti selalu dalam lindungan Allah. Amin. Baik, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah mampir di channel Sukses Perangkat Desa. Buat rekan-rekan yang minat PDF-nya secara gratis, bisa gabung di Telegram channel, ada di deskripsi video. Nanti bisa chat saya. Dan buat rekan-rekan, mohon support dan dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share-nya. Semoga Allah yang membalas kebaikan rekan-rekan semua. Amin. Baik, kita lanjut ke latihan soal ya. Sering keluar tes tertulis atau CAT PPS Pemilu 2024 ya. Langsung saja untuk materi berikutnya, yaitu nomor 11. Menurut Undang-Undang 1945, Gubernur, Wali Kota, dan Bupati dipilih secara A. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik, B. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, C. Langsung oleh rakyat, D. Penetapan Presiden, E. Demokratis. Jawabannya adalah, ya betul, E. Demokratis. Nomor 12. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan. A. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan. B. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat. C. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri. D. Adanya kebebasan untuk memilih. E. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat. Jawaban yang tepat adalah ya, E. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat. Nomor 13. Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah A. Keterlibatan aparatur sipil negara dan TNI Polri dan keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye. B. Keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye. C. Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye dan keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial. D. Keterlibatan aparatur sipil negara dan TNI Polri dan penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye. E. Keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye, keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial. Jawabannya adalah iya, B. Keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye. Nomor 14. Asas pemilihan umum menurut pasal 22E UUD 1945 adalah berikut ini, kecuali A. Adil, B. Terbuka, C. Bebas, D. Langsung, E. Rahasia. Jawabannya adalah iya, B. Terbuka. Nomor 15. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka A. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti. B. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. C. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan didiskualifikasi. D. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dan membuat surat pernyataan. E. Partai politik boleh saja mengusulkan kembali. Jawabannya adalah iya,
B. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. Nomor 16. Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiatan kampanye walaupun belum menimbulkan gangguan dan atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah A. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum. B. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan atau dengan kendaraan di jalan raya. C. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah. D. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye. E. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah. Jawabannya adalah ya. B. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan atau dengan kendaraan di jalan raya. Nomor 17. Di bawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, kecuali A. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU. B. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain. C. Keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu. D. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu. E. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan. Jawabannya adalah ya. B. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain. Nomor 18. Anggota KPU kabupaten atau kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh A. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan. B. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. C. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. D. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi. E. KPU, Bawaslu dan DKPP. Jawabannya adalah ya betul. E. KPU, Bawaslu dan DKPP. Nomor 19. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati pada tahun 2017 dilakukan pada tanggal A. 15 Januari 2017, B. 15 Februari 2017, C. 15 Maret 2017, D. 15 April 2017, E. 21 Februari 2017. Jawabannya adalah ya, B. 15 Februari tahun 2017. Nomor 20. Jumlah partai politik lokal peserta pemilu 2009 di Provinsi Aceh adalah A. 3 partai politik, B. 4 partai politik, C. 5 partai politik, D. 6 partai politik, E. 7 partai politik. Jawabannya adalah ya, D. 6 partai politik. Lanjut nomor 21. Pernyataan di bawah ini benar, kecuali A. Pelantikan anggota Bawaslu dilakukan oleh Presiden. B. Pelantikan anggota Bawaslu Provinsi dilakukan oleh Bawaslu. C. Pelantikan anggota Bawaslu Kabupaten atau Kota dilakukan oleh Bawaslu Provinsi. D. Pelantikan anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten atau Kota. E. Jawaban A, B, dan D benar. Jawaban yang tepat adalah ya, C. Pelantikan anggota Bawaslu Kabupaten atau Kota dilakukan oleh Bawaslu Provinsi. Nomor 22. Siapa saja yang menjadi objek pengawasan oleh Bawaslu?
A. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, PPSK, PPSK, PPSLN, Bawaslu. B. Aparatur sipil negara, Polri, TNI. C. Lembaga pemantau yang mendapatkan akreditasi dari Bawaslu. D. Lembaga survei yang sudah mendaftar ke KPU. E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah ya, E. Semua jawaban benar. Nomor 23. DKPP memberikan sanksi kepada setiap penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah A. Teguran tertulis, B. Peringatan keras, C. Pemberhentian sementara, D. Pemberhentian tetap, E. Pemberhentian tetap dan denda. Jawabannya tepat adalah iya, betul, D. Pemberhentian tetap. Nomor 24. Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu membentuk A. Keputusan DKPP dan pedoman pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik, B. Surat edaran DKPP dan juknis tata cara pengaduan, C. Peraturan DKPP dan keputusan DKPP, D. Peraturan DKPP dan maklumat DKPP, E. Peraturan KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jawabannya adalah iya, betul, C. Peraturan DKPP dan keputusan DKPP. Nomor 25. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berapa hari jangka waktu pembentukan pengawas TPS sebelum hari pemungutan suara? A. 7 hari, B. 14 hari, C. 21 hari, D. 23 hari, E. 30 hari. Jawabannya adalah ya, B. 14 hari. Nomor 26. Di bawah ini yang tidak termasuk lembaga negara di Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Majelis Permusyawaratan Rakyat, B. Dewan Perwakilan Rakyat, C. Dewan Perwakilan Daerah, D. Dewan Pertimbangan Agung, E. Presiden. Jawaban yang tepat adalah ya, betul, D. Dewan Pertimbangan Agung. Lanjut nomor 27. Sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggara pemilu diatur dalam Undang-Undang A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, D. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, E. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Jawaban yang tepat adalah ya, D. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Nomor 28. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ambang batas suara nasional yang diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat disertakan dalam penghitungan kursi untuk DPR RI adalah sebesar A. 2,5%, B. 3%, C. 3,5%, D. 2%, E. 4%. Jawabannya adalah ya, E. 4%. Nomor 29. Keterwakilan perempuan sekurangnya 30% dalam pencalonan sebagai anggota DPR dan DPRD untuk pertama kalinya diterapkan pada pemilu A. 1997, B. 1999, C. 2004, D. 2009, E. 2014. Jawabannya adalah ya, C. 2004. Nomor 30. Berikut ini merupakan pernyataan yang salah dalam pelaksanaan kampanye. A. Materi kampanye calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan RPG daerah provinsi dan RPG daerah kabupaten atau kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. B. Pemasangan alat
peraga kampanye pada tempatnya menjadi milik perseorangan atau badan swasta tak perlu atas izin pemilik tempat tersebut. C. Calon gubernur, bupati atau wali kota berhak untuk mendapatkan dukungan dan fasilitasi maupun informasi dan data yang sama dan setara dari pemerintah daerah. D. Penyampaian materi kampanye dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif. E. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye. Jawabannya adalah ya. A. Materi kampanye calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi dan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten dan kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Nanti kita lanjut ke sesi berikutnya. Buat rekan-rekan ya, minta koreksinya ya, apabila nanti ada soal dan jawaban yang kurang tepat bahkan salah. Sekali lagi buat rekan yang minat videonya bisa gabung di Telegram channel ada di deskripsi video, nanti bisa chat saya. Baik, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, and share, dan tetap semangat. Salam santun, salam sukses berjamaah, hairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.